Coba deh kita pikirin sebentar. Semua informasi yang kita nikmati sekarang, yang ada di ujung jari kita, dari mana sih asalnya? Nah, hari ini kita akan melakukan perjalanan waktu ribuan tahun buat ngungkap kisah luar biasa di balik itu semua. Dari secari kertas sampai data digital, inilah sejarah informasi itu sendiri. Kita kan sering banget ya bilang kalau kita ini hidup di era informasi. Seolah-olah ini tuh hal yang baru banget. Tapi seperti yang akan kita lihat nanti, gagasan ini sebenarnya punya akar yang dalam dari praktek-praktek yang udah ada selama berabad-abad. Jadi ini bukan revolusi yang tiba-tiba, tapi lebih ke evolusi yang panjang banget. Oke, untuk memahami ceritanya, kita akan telusuri 5 babak penting. Mulai dari catatan pertama di dinding gua, lalu revolusi bentuk buku, ledakan mesin cetak, sampai akhirnya kita tiba di dunia digital yang kita kenal sekarang. Mari kita mulai dari akarnya, dari awal banget. Jauh sebelum ada kertas atau komputer, gimana sih cara manusia pertama kali merekam gagasan mereka? Disinilah semuanya berawal. Coba dilihat label tulang dari Mesir kuno ini. Ini bukan sekedar coretan atau gambar loh, ini adalah cikal bakal tulisan atau yang kita sebut proto-tulisan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, sebuah pesan bisa melintasi jarak dan waktu. Pesan itu nggak lagi terikat pada ingatan si pembawanya. Keren kan? Nah, disinilah mulai menarik. Begitu tulisan jadi makin kompleks, kayak aksara paku yang dipahat di tanah liat ini, muncul masalah baru. Gimana cara mengaturnya? Bayangin deh, punya ribuan dokumen tapi nggak ada sistemnya. Pusing kan? Nah, kebutuhan inilah yang mendorong lahirnya arsip pertama. Sebuah inovasi yang radikal banget untuk mengelola pengetahuan. Contoh paling kerennya, ya ini, perpustakaan Asyurbanipal. Ini bukan cuma tumpukan lempengan tanah liat ya. Ini adalah koleksi raksasa yang diatur secara sistematis berdasarkan subjek. Mirip banget sama perpustakaan modern. Ini nunjukin ke kita kalau manajemen informasi itu udah jadi prioritas sejak ribuan tahun yang lalu. Oke, dari tanah liat kita beralih ke format yang lebih fleksibel. Sebuah perubahan yang kelihatannya sederhana dalam bentuk dokumen ternyata memicu revolusi besar dalam cara kita mengakses informasi. Yuk kita lihat gimana gulungan yang ribet itu akhirnya digantikan oleh kodeks. Oh ya, dan penting banget nih buat diingat, sejarah ini tuh nggak terjadi di satu tempat aja. Coba lihat. Di saat para biarawan di Eropa lagi sibuk menyalin manuskrip, para ilmuwan di Tiongkok udah bisa memetakan bintang dengan presisi yang luar biasa. Inovasi pengetahuan itu terjadi di seluruh dunia, seringkali secara bersamaan. Inovasi utamanya adalah kodeks, atau gampangnya, ini nenek moyangnya buku modern. Coba bayangin betapa repotnya mencari satu informasi di tengah-tengah gulungan yang panjang banget. Nah, kodeks mengubah segalanya. Dengan halaman yang bisa dibalik, bentuknya jadi lebih ringkas, lebih tahan lama, dan yang paling penting, jauh lebih gampang buat menemukan informasi spesifik. Mungkin bedanya gulungan dan kodeks ini kelihatannya sepele ya, tapi dampaknya itu luar biasa. Perubahan teknologi yang sederhana ini secara fundamental mengubah cara pengetahuan disimpan, diakses, dan disebarkan selama berabad-abad. Inilah yang meletakkan dasar bagi perpustakaan dan universitas yang kita kenal. Sekarang kita sampai di titik balik yang benar-benar mengubah dunia selamanya. Sebuah penemuan yang membawa informasi dari tangan kaum elit ke tangan masyarakat luas. Ya, apalagi kalau bukan mesin cetak. Walaupun kita sering dengar nama Gutenberg, penting buat tahu kalau percetakan itu sebenarnya lahir berabad-abad sebelumnya di Tiongkok. Mereka pakai balok kayu, bahkan karakter lepasan buat mencetak teks. Contohnya seperti Sutra Intan ini, buku cetak tertua yang tanggalnya kita ketahui. Tapi, yang benar-benar membuka gerbang banjir informasi itu adalah industrialisasi percetakan di Eropa pada abad ke-19. Mesin cetak bertenaga uap seperti ini mengubah total produksi buku. Dari yang tadinya pekerjaan tangan yang lambat, jadi proses massal yang super cepat. Aliran informasi pun berubah, dari yang tadinya cuma tetesan, sekarang jadi banjir bandang. Pergeseran dari budaya naskah tulisan tangan ke budaya cetak ini menciptakan dunia yang benar-benar baru. Tiba-tiba aja, pengetahuan nggak lagi terkunci di biara-biara. Buku jadi jauh lebih murah yang akhirnya mendorong tingkat melek huruf, menyebarkan ide-ide ilmiah, dan bahkan memicu revolusi sosial. Nah, setelah banjir informasi datang, muncul tantangan baru. Dengan begitu banyak buku dan dokumen, gimana caranya menemukan apa yang kita butuhkan? Inilah awal dari era yang disebut era dokumentasi. Mungkin sekarang kelihatannya sederhana banget ya.
Tapi katalog kartu pada masanya itu ibarat Google untuk dunia fisik. Ini adalah teknologi pencarian yang revolusioner yang memungkinkan seseorang menemukan satu buku di antara ribuan, bahkan jutaan koleksi di perpustakaan. Dan ada juga orang-orang visioner seperti Paul Otlet ini. Jauh sebelum era digital, dia udah membayangkan sebuah internet analog. Proyeknya yang bernama Mundaneum bertujuan mengumpulkan semua pengetahuan dunia dalam kartu-kartu indeks yang saling terhubung. Sebuah ide yang benar-benar seabad lebih maju dari zamannya. Dan masalahnya bukan cuma soal teks loh. Abad ke-20 membawa ledakan format analog baru. Ada foto, film, rekaman suara. Sejarah nggak lagi cuma ditulis, tapi sekarang bisa dilihat dan didengar. Ini menciptakan jenis-jenis dokumen baru yang tentunya perlu dikelola juga. Semua perjalanan panjang ini akhirnya membawa kita ke hari ini, ke dunia yang kita tinggali sekarang. Sebuah era yang begitu berbeda sampai butuh istilah baru untuk menggambarkannya, yaitu hipersejarah. Jadi, apa sih artinya hipersejarah itu? Intinya gini, kita udah bergeser dari masyarakat yang sekedar menggunakan informasi menjadi masyarakat yang bergantung sepenuhnya pada informasi. Coba deh bayangin, perbankan, transportasi, komunikasi, semuanya bahkan lumpuh total tanpa teknologi informasi. Kita nggak bisa berfungsi tanpanya. Di era hipersejarah ini, batas antara dunia digital dan dunia fisik jadi makin kabur. Semuanya melebur jadi satu lingkungan yang disebut infosfer. Perjalanan panjang dari lempengan tanah liat, gulungan papirus, sampai serat optik telah membawa kita ke momen konvergensi total ini. Dengan memahami perjalanan panjang ini, kita jadi sadar kalau tantangan kita hari ini, misalnya soal misinformasi atau kebanjiran informasi, sebenarnya bukanlah hal yang benar-benar baru. Semua itu hanyalah babak selanjutnya dalam sebuah kisah yang udah dimulai puluhan ribu tahun yang lalu. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, setelah hipersejarah, babak selanjutnya apa yang akan kita tulis bersama?